Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan menjelaskan apa itu profil dan pemikiran pendidikan Ahmad Hasan. Diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Dosen pengampu Bapak Dr. Iqbal Amar Muzaki, SPDI MPD. Langsung saja kita ke pembahasan berikutnya. Kita perlu ketahui profil dari Ahmad Hasan. Ahmad Hasan bernama lengkap Hasan bin Ahmad, lahir pada tahun 1887 di Singapura dari ayah keturunan India Tamil dan ibu berdarah Indonesia Melayu. Ia memulai pendidikannya di Madrasah Al-Junid Singapura yang memberikannya dasar kuat dalam ilmu Al-Quran, hadis, dan bahasa Arab. Pada tahun 1921, ia pindah ke Surabaya, Indonesia, dan bergabung dengan Persatuan Islam (Persis) atau yang kita kenal dengan organisasi Persis pada tahun 1923. Di Persis, ia menjadi tokoh sentral gerakan pemurnian Islam Tajdid dan dikenal sebagai pemikir yang produktif. Hasan menulis lebih dari 80 buku, termasuk soal jawab yang membahas persoalan fikih, Al-Furqan, tafsir Al-Quran, dan tafsir Al-Fatihah. Ia juga mendirikan majalah pembela Islam dan Al-Fatwa sebagai media dakwah. Pada tahun 1936, ia mendirikan pesantren Persis di Bangil, Jawa Timur yang menjadi pusat pendidikan Islam modern. Ahmad Hasan wafat pada tanggal 10 November tahun 1958 di Bangil, meninggalkan warisan pemikiran yang kuat dalam gerakan Islam Indonesia. Adapun pemikiran pendidikan Ahmad Hasan, yang pertama, ia menolak praktik bid'ah atau inovasi agama tanpa dasar dan khurafat takhayul, menegaskan bahwa pendidikan harus berakar pada Al-Quran dan hadis sahih. Contohnya, ia menghapus ritual ziarah kubur yang dianggap syirik dari kurikulum pesantren. Selain itu, pemikiran pendidikan Ahmad Hasan yang kedua adalah Ahmad Hasan menentang taklid buta (mengikuti pendapat ulama tanpa analisis) dan mendorong siswa berpikir kritis melalui metode soal jawab seperti terlihat dalam karya tulisnya. Baginya, rasio harus sejalan dengan wahyu. Yang ketiga, Ahmad Hasan menolak dikotomi ilmu agama dan umum. Di pesantren Persis Bangil, ia memasukkan matematika, sejarah, dan bahasa asing ke dalam kurikulum. Di samping ilmu fikih dan tafsir, tujuannya adalah membentuk muslim yang berpengetahuan luas dan mampu menjawab tantangan zaman. Ia juga menggunakan metode pengajaran sederhana seperti menulis buku pengajaran sholat dengan panduan praktis agar mudah dipahami masyarakat awam. Adapun kontribusi dan legasi Ahmad Hasan melalui Persatuan Islam, Organisasi Persatuan Islam, Ahmad Hasan membangun model pendidikan Islam modern. Pesantren Bangil yang ia dirikan menggabungkan sistem asrama disiplin tinggi dengan kurikulum terpadu antara ilmu alat, yaitu bahasa Arab dan logika, dengan ilmu syar'i. Dari sini lahir tokoh-tokoh seperti Muhammad Nasir dan Isa Ansari. Pemikiran Hasan memengaruhi gerakan Islam reformis di Indonesia, termasuk Muhammadiyah dan DDII. Konsep integrasi ilmu agama umumnya tetap relevan hingga kini, terutama dalam menjawab tantangan modernisasi. Selanjutnya, Ahmad Hasan dikenal sebagai singa podium karena kemampuan debatnya. Hasan juga dikenal tegas menolak pluralisme dan liberalisme. Namun, pendekatan pendidikannya yang progresif seperti penekanan pada rasionalitas dan kesetaraan akses menjadikan
persis pelopor pendidikan Islam yang berwawasan maju. Warisannya terus hidup melalui lembaga-lembaga pendidikan Islam yang mengedepankan pemurnian akidah sekaligus adaptasi dengan perkembangan zaman. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dari materi kita, yaitu profil dan pemikiran pendidikan Ahmad Hasan. Semoga menjadi khazanah bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.